Seorang bocah asal Nusa Tenggara Timur ditemukan tewas tergantung di teras rumahnya di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanai Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diduga korban diperkosa sebelum dibunuh dengan cara digantung menggunakan kain di atas tali jemuran. Isak tangis mewarnai penemuan mayat bocah berinisial KS yang tewas tergantung menggunakan kain di atas tali jemuran depan kos-kosannya di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanai Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Kejadian ini pun langsung menggegerkan warga sekitar. Sejumlah aparat kepolisian dari Polres Bima Kota langsung diterjunkan ke lokasi guna menggelar olah TKP. Dari hasil olah TKP tersebut, polisi menemukan ada tanda-tanda bahwa korban yang merupakan warga Nusa Tenggara Timur dan tinggal bersama kedua orang tuanya ini sengaja dibunuh. Dari hasil visum ditemukan sejumlah luka pada korban, terutama pada alat vital. Diduga korban KS sempat diperkosa sebelum akhirnya dibunuh dengan cara digantung. Untuk memastikan dugaan ini, kini jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk dilakukan otopsi. Reka rekonstruksinya yaitu bahwa korban ini terlebih dahulu dilakukan pemerkosaan terlebih dahulu, ya, persetubuhan atau pemerkosaan, kemudian terjadi penganiayaan, ada perlawanan, terjadi penganiayaan, dan ketika digantung tersebut korban masih dalam keadaan hidup, cuma keadaannya adalah sedang pingsan. Sementara itu, terkait kasus yang sempat viral di media sosial ini, kepolisian setempat telah memeriksa sebanyak 9 orang saksi. 1 diantaranya kini sudah diamankan, namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Akibat cemburu buta, seorang remaja di Kabupaten Malang, Jawa Timur tega menghabisi nyawa kekasihnya. Pelaku menghabisi korban dan membuangnya ke jurang. Warga Talangagung, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur digegerkan dengan sesosok jenazah perempuan berinisial AR 16 tahun, warga Jatikerto, Kromengan, Kabupaten Malang. Jenazah ditemukan di dasar jurang dengan luka di bagian leher akibat tusukan senjata tajam. Polisi yang melakukan olah TKP mengidentifikasi bahwa jenazah tersebut korban pembunuhan yang dilakukan pacarnya sendiri. Kejadian pembunuhan ini diketahui setelah orang tua pelaku melaporkan aksi kejahatan anaknya ke Polres Malang. Mendapatkan laporan tersebut, polisi bersama tim SAR langsung menuju lokasi kejadian dan menangkap pelaku di rumahnya. Baik, jadi sekitar jam 4 tadi kami ditelepon oleh seseorang, ternyata itu adalah orang tua dari pelaku, mengatakan bahwa anaknya telah melakukan kejahatan, pembunuhan. Akhirnya tim busur merapat ke tempat pelaku, menemui orang tua pelaku, dan memang pelaku sendiri mengakui bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap pacarnya. Pelaku yang masih di bawah umur kini dalam proses pemeriksaan unit pelayanan perempuan dan anak Polres Malang. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Berhati-hatilah orang tua yang memiliki anak karena ada modus baru penculikan anak yang memanfaatkan situasi PSBB. Seorang siswa SMP di Depok, Jawa Barat ditipu polisi gadungan. Pelaku menggertak korban bahwa dirinya melanggar PSBB dan diminta naik ke motor serta meminta HP korban. AZ, pelajar kelas 2 SMP di Depok, Jawa Barat, diculik oleh polisi gadungan saat dirinya dan temannya menunggu angkot usai mengambil rapot di sekolahnya. AZ dan temannya diajak untuk menjadi saksi atas pelanggaran PSBB. Korban diajak berkeliling dengan sepeda motor dan akan dibawa ke unit PPA di kawasan Jakarta Pusat. Korban pun hanya pasrah dan menurut karena masih percaya pelaku adalah anggota kepolisian. Hingga akhirnya terungkap usai mereka melewati pemeriksaan PSBB dan diberhentikan oleh anggota kepolisian. Terus dia panik. Pas saya jalan pulang sama teman saya yang cowok, diberhentiin sama orang itu. Dia nanya, "Dek, tadi ada kumpul-kumpul ya?" Saya jawab, "Iya benar." "Dari sekolah mana?"
Saya sih nggak jawab, dia langsung nanya, ngapain ngumpulin rapot. Terus dia bilang, ini pelanggaran PSBB. Ade mau nggak jadi saksi? Terus saya mikir-mikir dulu. Akhirnya saya bilang boleh, terus saya naik motor. Naik motor dibonceng dia? Iya, dibonceng dia. Saya Alasannya ngiranya mau saya aja diajak yang naik kemana? motor. Hah? Alasannya mau diajak kemana? Bilangnya sih mau dijadiin saksi pelanggaran itu, pelanggaran PSBB. Dia ngaku polisi saat itu? Iya. Berseragam lengkap nggak, Dek? Seragam sih enggak, tapi dia pakai HT. Terus dia bilang mau jadiin saksi, terus ternyata dia dibawa kemana? Saya dan teman saya, bonceng 3 dibawa ke apa? Mau dibawa ke PPA, bilangnya PPA-nya ada di Ciputat. PPA yang ada di Ciputat. Dan dia, karena saya nggak tahu PPA itu ada di mana aja, dia bilangnya Cuma ada di Ciputat. Untuk informasi selengkapnya sudah bersama kami ada Ibu Siti Munaidah, kerabat korban, serta Kapolres Kota Depok, Jawa Barat, ada Kombes Pol Aziz Andriansyah. Selamat siang Ibu Siti dan juga Pak Aziz. Selamat siang Mbak Lofi. Baik, mungkin saya akan ke Ibu Siti terlebih dahulu. Ibu Siti, saat ini bagaimana kondisi dari korban, Ibu? Dalam keadaan stabil, sehat, dan baik. Baik, sebenarnya seperti apa sih kronologis lengkap kejadian penculikan ini, Ibu? Awalnya kita juga nggak tahu kalau itu penculikan. Jadi karena udah pada panik semua, ibunya udah teriak-teriak. Terus saya juga ngecek ke sekolah apakah betul ada kasus PSBB. Ternyata di sekolah tidak ada. Akhirnya dari si pelakunya awalnya mengaku di Parung Bingung. Dari Parung Bingung balik lagi ke Jakarta Selatan. Terus ada lagi katanya di Ciputat. Jadi akhirnya kan kita berpikiran bahwa itu terjadi penculikan gitu. Baik, pertama kali Ibu mendapatkan informasi dari siapa, Ibu? Dari pelaku yang mengaku bahwa dia anggota kepolisian dengan pangkatnya Bribka. Adanya saat itu dia bilang di Parung Bingung. Baik, artinya langsung ditelepon oleh pelaku. Saat itu pelaku berbicara pada keluarga seperti apa? Ya, memakai teleponnya Aska, dia mengatakan bahwa dia Bribka membawa Aska untuk dijadikan saksi karena kasus PSBB yang saat itu ada di Parung Bingung, dia bilang gitu. Nah, saya minta Sherlock alamatnya karena saya mau jemput Aska, tapi sama dia nggak dikasih tahu. Baik, ada pemerasan yang dikatakan oleh pelaku saat menelpon kepada keluarga? Tidak ada. Baik, artinya hanya memberikan kabar bahwa korban ini sedang artinya dilakukan penindakan oleh pelaku begitu yang mengaku anggota polisi ini. Iya. Baik, pihak keluarga sempat menjemput atau seperti apa, Ibu? Pihak keluarga menjemputnya di ibunya menjemput di Polsek Depok. Kalau omnya ngejemput di Polres Kebayoran Lama. Baik, bersama dengan pelaku juga ya, bertemu dengan pelaku juga? Iya. Baik, oke. Saya akan tanyakan ke Pak Aziz. Pak Aziz, ini ketika memang pertama kali pelaku yang mengaku polisi gadungan ini tertangkap seperti apa ceritanya? Ya, kami mendapatkan kabar dari Kesatuan Polsek Kebayoran Lama, di mana pada saat petugas melaksanakan kegiatan checkpoint di PSBB, menemukan pelaku ini berbonceng bertiga dengan 2 korban. Nah, ini sesuai dengan aturan PSBB, memang aturan berboncengan atau mengendarai roda 2 dilarang berboncengan, apalagi sampai 3. Di situ kemudian dilakukan pengecekan dan ternyata surat-surat kendaraannya pun juga
tidak bisa menunjukkan yang sah gitu pelaku. Kemudian ditambah kecurigaan-kecurigaan yang lain, termasuk keterangan dari si anak bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku. Kecurigaan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Polres Depok dan termasuk ada keterangan dari keluarga korban, maka kami menduga bahwa peristiwa ini ada peristiwa pidananya, baik itu peristiwa yang diduga penipuan, penculikan, atau pemerasan. Sedang kita dalami dan sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan gitu, Pak. Baik, dari pengakuan pelaku ini sebenarnya apa modus dari penculikan yang dilakukan? Motif ya. Ya, motifnya pertama dia memang ingin mencari uang secara instan, di mana dia mengaku bahwa saat ini dia tidak bekerja dalam situasi karena PSBB. Jadi toko tempat dia bekerja untuk sementara waktu tutup. Nah, namun karena dia tidak memiliki penghasilan, kemudian dia berpikir, saya mungkin bisa memanfaatkan situasi ini dengan mengaku sebagai aparat kepolisian yang sedang melaksanakan tugas PSBB. Kemudian dia mencari korban dengan cara random, ya, keliling, dan sasarannya anak-anak, ya. Kemudian dia bertemu anak yang berpotensi menjadi korban ketika mereka berkerumun. Kemudian ditegur, kenapa kalian berkerumun? Kemudian dengan dalih dia seorang aparat dan akan dimintai keterangan selaku saksi, maka korban-korban itu kemudian dibawa menggunakan sepeda motor dan mengaku akan dibawa ke PPA Ciputat. Maka diajak berkeliling sekitar 2 jam atau 3 jam begitu, dan kebetulan di Kebayoran Lama sedang ada pemeriksaan checkpoint. Disitulah kemudian diketahui bahwa ada potensi atau ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ini, yaitu setidaknya penipuan. Baik, gitu, oke, terakhir Pak Aziz, ini apa jeratan untuk pelaku sendiri? Ya, beberapa cerita ada menyebutkan penculikan, ada menyebutkan pemerasan. Namun dari hasil pemeriksaan ini tujuan utama dari pelaku adalah menipu, ya. Jadi dia ingin mencari keuntungan secara pribadi dengan cara tipu daya, bujuk rayu, rangkaian kata-kata bohong sampai keadaan palsu. Dia menggunakan identitas sebagai seorang aparat yang tujuannya adalah mengambil barang dari korban, yaitu handphone. Kemudian rencananya handphone itu akan dijual untuk kebutuhan dia sehari-hari. Jadi sementara ini kita tanggakan dengan pasal penipuan sebagaimana disebut pada pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun, ya. Baik, terima kasih Pak Aziz. Semoga memang penjagaan ketat terus dilakukan di Depok, juga berhati-hati bagi semua orang tua dan juga keluarga atas modus penculikan baru ini. Pemirsa, sebanyak 84 remaja pelaku balap liar digelandang jajaran tim alap-alap Polres Jember. Mereka meresahkan karena balapan di tengah malam. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan 70 kendaraan bermotor yang digunakan untuk balapan. Puluhan remaja ini digelandang polisi ke Mapolres Jember usai tertangkap melakukan aksi balap liar. Aksi para remaja di Jalan PB Sudirman Jember ini memang di luar batas. Saat tengah malam di tengah pandemi COVID, mereka justru berkerumun dan melakukan aksi balap liar hingga mengganggu pengguna jalan lainnya, serta warga yang rumahnya berada tak jauh dari lokasi balapan. Bahkan aksi para remaja itu membuat 2 pengendara roda 2 harus dilarikan ke rumah sakit karena terserempet sepeda motor remaja nakal ini. Warga yang resah lalu melaporkannya ke polisi. 84 orang ditangkap serta sepeda motor yang mereka gunakan untuk balapan juga turut diamankan. Penertiban balap liar, ya. Ini hasilnya luar biasa. Kita bekerja sama dengan lalu lintas, kemudian Polsek Patrang. Kita bisa mengamankan para pelaku balap liar serta barang buktinya. Setelah didata dan mendapatkan arahan, puluhan remaja ini pun diperbolehkan pulang. Namun harus datang kembali ke Mapolres pada hari Senin bersama orang tua mereka untuk mengambil motor dan surat-suratnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.